keempat, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus antisipasi. Kaum yang keempat, kaum Zelot. Orang-orang ini adalah para politisi dan bahkan juga tokoh-tokoh agama yang sangat radikal, bahkan cenderung keras. Saking kerasnya mereka berani mengorbankan nyawa mereka sendiri. Iya, baik melalui perlawanan militer hanya untuk ya menggulingkan penjajah Romawi pada saat itu. Karena saking begitu zolimnya pemerintahan Roma pada saat itu, maka kaum Zelot ini menolak untuk bayar pajak karena mereka menganggap pemerintah sudah penuh dengan korupsi. Dan juga nanti pajak kita itu ditilap, persis seperti di negara Konoha ini. Nah, kelompok Zelot ini juga ada yang normal. Normal artinya masih sesuai dengan Alkitab. Tapi ada juga yang sangat begitu brutal atau radikal. Ya, contoh kaum Zelot yang sangat radikal itu adalah mereka itu biasanya tidak tanggung-tanggung, ya, untuk membawa perlengkapan senjata termasuk belati atau pisau, ya, untuk membunuh orang-orang Romawi yang dianggap pada waktu itu sangat begitu zolim. Nah, Lukas pasal 6 ayat 15. Matius, Thomas, Yakobus, Alfeus, Simon termasuk dari kaum Zelot. Dan mereka inilah murid Yesus. Jadi mereka ini latar belakangnya sebenarnya sebelum bertobat. Ya dalam pelayanan Yesus ya. Orang-orang keras nih. Matius, Thomas, Yakobus, Alfeus, dan Simon. Orang-orang keras mereka ini sebenarnya. Sebelum bertobat. Ya. Tetapi setelah mereka bertobat pada Kristus. Perubahan dan perubahan. Pertobatan dan perubahan. Dan dampak-dampaknya makin dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang lebih lemah lembut. Tapi juga tetap tegas terhadap kebenaran firman Tuhan. Di Kisah Para Rasul 5 tinggal 37. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, bangkitlah Yudas. Yudas itu termasuk kaum Zelot. Seorang Galilea, ia menyeret banyak orang dalam pemberontakan. Yudas itu orang Galilea adalah pelopor ideologi Zelot. Sayangnya, waktu perjumpaan dan kebersamaan Yudas bersama dengan Yesus nggak pernah bertobat orang ini. Kecuali Matius, Thomas, Yakobus, Alfeus, dan Simon bertobat kan Bapak Ibu. Tapi Yudas enggak. Ketidakpertobatannya Yudas ditunjukkan dengan cara waktu dia menjual Yesus hanya dengan 8 juta rupiah. Jadi jelas, orang yang sekeras apapun, kalau bertobat kepada Tuhan bisa menjadi orang luar biasa. Tapi orang yang dari awal sangat keras, tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau berubah. Apa yang terjadi? Masuk neraka Bapak. Hati-hati dengan kelompok-kelompok keberagamaan yang mengatasnamakan agama untuk membom, membunuh agama-agama lain. Kami kalau di Indonesia, minim kita mendengar dari kelompok Kristen lahir teroris. Minim kita mendengar. Kecuali dari kelompok Islam. Islam radikal. Tapi kalau di daerah-daerah Israel sana Bapak Ibu masih ada juga orang Yahudi, orang Yudaisme Bapak Ibu. Itulah yang meludahi orang-orang Kristen. Kalau lagi ke Yerusalem. Bapak Ibu masih ingat beberapa bulan yang lalu ya, tentara Israel tuh, ya, dia merusak patung Yesus tuh. Itu kan jadi viral, ya. Tapi bersyukurnya tentaranya langsung dipecat dan dihukum. Karena kalau itu nggak dihukum, akan makin bertambah banyak orang yang akan memusuhi Israel. Termasuk juga mungkin orang Kristen di seluruh dunia ini kan gitu ya. Itu contoh kaum Yahudi yang sangat fanatik sempit. Bahkan beberapa gereja kalau kita lihat ya, di Palestina, di Iran, gitu ya. Itu ada beberapa gereja, punyanya Kristen Ortodoks, punya Kristen Katolik, atau juga Protestan. Ya, diserang juga loh.
oleh tentara-tentara Israel yang saya yakini itu pasti mereka itu kelompok Yahudi fundamental, ekstrim. Ya. Itu ada kok di Israel sana. Ya. Nah, yang berikutnya kaum Helenis. Ciri orang kaum Helenis ini adalah orang Yahudi yang mengadopsi bahasa, budaya, filsafat, dan gaya hidup daerah lain, suku lain, bangsa lain seperti Yunani dan Romawi. Karena mereka sudah merantau ke negara orang, ke daerah lain. Bukan lagi tempat kelahiran mereka. Sehingga mereka mengadopsi budaya, cara berpakaian, daerah di mana mereka merantau, cara berbahasa, gaya bahasa, bahasa yang dipakai juga sudah mulai lebih memakai gaya bahasa daerah setempat di mana mereka merantau. Ya, nah, biasanya mereka ini menetap di luar tanah Israel, diaspora istilahnya atau merantau. Ya, nah kita tahu Bapak Ibu penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu latar belakangi karena makin banyak orang Israel yang hidup merantau. Ya, di kota lain, di negara lain yang menggunakan bahasa sehari-harinya itu kan bahasa Yunani atau Septuaginta kan Bapak Ibu. Nah, Kisah Rasul 6 ayat 1 menjelaskan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah ini dia, atau Helenis. Mereka juga menurut Yesus, tetapi berbahasa Yunani atau Helenis atau yang di perantauan terhadap orang-orang Ibrani asli. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari. Jadi di sini waktu itu mulai ada dualisme. Ya, ada konflik sedikit antara orang-orang Yahudi yang masih berbahasa Ibrani asli dan orang-orang Yahudi yang memakai bahasa perantauan yaitu bahasa Yunani. Di mana orang-orang perantauan yang berbahasa, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang di perantauan itu dianggap tidak dilayani ya setiap ibu-ibu yang sudah kehilangan suaminya atau janda-janda tidak dilayani maksimal oleh orang-orang Ibrani asli. Oke. Kisah para Rasul 9 ayat 29. Iya, Paulus maksudnya. Berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi Paulus juga menjumpai dalam pelayanannya orang-orang kaum Helenis ini. Yaitu orang-orang yang memakai bahasa Yunani yang sebenarnya mereka juga orang Yahudi. Dasarnya nenek moyangnya. Tapi mereka berusaha membunuh dia. Jadi artinya apa? Kaum Helenis ini juga tidak sungguh-sungguh, banyak di antara mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka waktu Paulus memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit itu, Paulus juga mau direncanakan untuk mereka bunuh, saudara-saudara. Siapa kaum Helenis ini kalau kita lihat di zaman sekarang? Ini adalah orang-orang Kristen yang sangat mementingkan sinkretisme atau orang-orang beragama modern progresif yang mengasimilasikan nilai-nilai sekuler duniawi ya menjadi bagian dari Tuhannya. Apa contoh konkretnya? Menuhankan uang. Hati-hati Bapak Ibu. Ada juga oknum-oknum pendeta yang menuhankan uang loh. Maka dikit-dikit khotbahnya perpuluhan, perpuluhan, perpuluhan. Kalau jemaat sama, menuhankan uang. Maka kalau dia jadi pelayan di gereja yang diburu, yang ada di pikirannya adalah bagaimana mendapatkan uang. Maka dia carilah gereja yang bisa memudahkan dia dapat uang. Contohnya gimana? Jadi pelayan di gereja A, oh dapat persembahan. Jadi kolektan dapat persembahan. Wow, udah disikat tuh. Nah itu termasuk kaum Helenis itu. Jangan sampai begitu kita. Ya. Atau misalkan kelompok-kelompok orang Kristen ya yang tadi mempertuhankan ilmu pengetahuan. Ya, mempertuhankan ilmu pengetahuan bukan Tuhan yang dipertuhankan. Ya, atau mempertuhankan kekayaannya sendiri. Nah, ini kita nanti ya. Nah, jadi eh ini kelompok-kelompok ini ada di sekitar kita sekarang. Maka ini menjadi tugas kita untuk melayani mereka. Nah, bagaimana persentase penganut agama Yudaisme dan yang sudah percaya kepada Yesus sampai hari ini? Survei yang pertama,
secara global di seluruh dunia diperkirakan hanya 1% sampai 6% saja pop jumlah penganut agama Yudaisme yang bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus. Hanya 1 sampai 6%. Sangat sedikit. Dan saya kira ini tidak banyak ditemukan survei ini di kalangan orang Israel sana. Pasti di luar bangsa Israel. Artinya apa? Mereka-mereka itu merantau, mungkin sudah merantau ke Amerika lah, ke Inggris lah. Ya, bahkan ke negara-negara Asia Tenggara. Ya, Indonesia termasuk. Melalui penginjilan. Mereka bertobat pada Yesus. Hanya 1 sampai 6%. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kelompok Yudaisme di seluruh dunia masih sangat kecil pertobatannya. Yang kedua, lembaga riset memperkirakan jumlah Yahudi yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau Mesianik istilahnya menjadi orang Kristen hanya berkisar 350.000 hingga 1 juta jiwa. Dari total populasi orang Yahudi di dunia, 15,8 juta orang. Kecil. Hanya kisaran 350.000 sampai 1 juta orang. Orang Yahudi yang sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Dari jumlah populasi mereka keseluruhan di dunia, 15,8 juta orang. Maka apa artinya Bapak Ibu? Salah satu doa kita yang penting untuk orang Yahudi, orang Israel adalah pertobatan kepada Kristus. Ini saya katakan tadi. Kita nggak boleh membabi buta, bawa kemana-mana bendera Israel. Jangan. Yang Tuhan mau kita lakukan kepada bangsa Israel itu bukan membawa bendera mereka, lalu mengibarkannya menjadi bendera yang paling tertinggi di Republik ini. Bukan. Supaya terjadi pertobatan dalam diri mereka. Itu yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen di luar orang Israel. Karena pertobatan mereka sangat minim, sangat rendah. Di Amerika saja, saudara, jumlah orang Yahudi terbesar di luar Israel. Di Amerika paling banyak orang Yahudi. Hanya 19% orang Yahudi yang mau percaya kepada Yesus. Yang mau bertobat kepada Yesus. Dan mereka bergabung di beberapa denominasi gereja-gereja di Amerika. Cuma 19%. Padahal udah di perantauan ini Bapak Ibu. Ini di perantauan mereka. Tapi masih minim juga pertobatannya. Perubahannya kepada Kristus. Minim sekali. 90% umat Yahudi Amerika tradisional tetap menyatakan bahwa percaya kepada Yesus tidak sejalan dengan identitas Yudas. Menolak mereka. Ini di Amerika. Orang Yahudi yang merantau di Amerika. Yang sudah lahir besar di Amerika. 60% di antara mereka menolak Yesus itu Tuhan. Menolak Yesus itu Sang Juru Selamat. Maka sekali lagi, jangan membabi buta kita mendukung Israel. Jangan. Kalau mereka berdosa, jangan dukung. Jangan berkati. Kecuali kalau hidup mereka benar. Negara Israel sendiri, karena kelahiran orang Yudaisme yang bertobat pada Kristus hanya 0,5%. Di Israel sendiri. Kurang dari 0,5%. Dan hanya terdapat 30.000 jiwa yang percaya kepada Yesus. Dari total 7 juta populasi orang Yahudi di tanah Israel sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kita masih perlu banyak berdoa. Supaya orang Israel semakin lebih banyak lagi bertobat kepada Kristus, bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang kedua, penginjilan itu masih perlu kita lakukan kepada orang-orang Israel. Secara langsung atau tidak langsung. Jadi bukan hanya. Jadi kalau jangan saya katakan tadi Bapak Ibu. Jangan karena kita anggap misalkan, oh dia Israel pasti Kristen. Oh enggak. Ini populasinya rendah kok. Oh bangsa Israel, oh dia pasti percaya Yesus. Oh enggak.
Loh, tapi kan di sana tempat kelahiran Yesus, yes. Tapi tempat kelahiran Yesus itu kan hanya mereka jadiat apa? Komoditas cari hepeng kan? Nggak jauh beda. Kalau saudara kita Islam, ya pergi ke Arab sana, bayar mahal kan? Apa yang dijual oleh Arab sana? Ka'bah itu. Orang Indonesia, orang Kristen Indonesia sama aja. Pergi ke Israel sana, buang-buang uang begitu mahal. Hanya membeli sejarah. Kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus. Dan yang untung siapa? Orang Israel. Yang buntung siapa? Orang Indonesia. Karena orang Indonesia sudah banyak ke sana belum tentu sudah bertobat pada Yesus. Orang Indonesia sudah pulang pergi ke Israel Indonesia. Banyak kehilangan uang. Beberapa orang saya layani yang sudah bolak-balik Israel, saya tegur. Yang masih punya impian, punya cita-cita pengen ke Israel. Udahlah, Bapak Ibu berhentilah memikirkan Israel itu, saya bilang. Karena Bapak Ibu sudah bertobat pada Kristus. Itulah menjamin Bapak Ibu masuk surga. Bukan karena Bapak Ibu bolak-balik Israel. Karena waktu Bapak Ibu ke Israel pertama kali, Bapak Ibu nggak bertobat kok. Baru setelah Bapak Ibu pulang dari sana, setelah kita bertemu kan, setelah saya layani kan Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu bertobat kok. Baru Bapak Ibu makin yakin masuk surga. Tapi waktu pergi ke Israel, pulang dari Israel, enggak. Jangan buang-buang uang. Jangan buang-buang berkat Tuhan. Tuhan marah, saya bilang. Nah, jadi artinya apa? Kadang-kadang orang Kristen Indonesia juga diburu-buruin juga nih. Orang-orang Israel sana. Tuhan berkati.